Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikud dayan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Al-ayat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu syarat terpenting ketika kita hendak akan bersyukur kepada Allah adalah al-i'tiraf bi anna ni'am minallah, menyadari sepenuhnya dan mengakui bahwa seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah berasal dari Allah. Poin ini menjadi syarat utama. Soalnya ketika seseorang hendak bersyukur kepada Allah, namun ia tidak meyakini, bahkan tidak menyadari bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah, maka batal syukurnya. Al-Quran mengingatkan ada dua kisah mengenai hal ini. Yang pertama, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, memiliki seorang hamba yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Bahkan jin tunduk kepada beliau, angin pun tunduk kepada beliau. Dengan nikmat yang begitu besar oleh Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, apa jawaban Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan dalam Al-Quran, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini pun untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur kepada Allah. Jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan puncak dari rasa syukur. Pertama, ia mengakui bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, ia menambahkan, ia pun menyadari nikmat yang telah oleh Allah berikan tersebut adalah sarana untuk menguji kepada diri. Kita belum tentu bisa sampai menyadari fasilitas-fasilitas yang oleh Allah anugerahkan kepada kita sebagai sarana ujian. Kita mungkin hanya mengakui itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah anugerah dari Allah. Namun
susah kita untuk menyadari bahwa itu adalah sarana ujian dari Allah kepada kita. Kisah yang kedua, kisah sebaliknya, yaitu kisah Qarun. Qarun ini seseorang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dia orang yang pintar, bahkan kepada isi kitab Taurat pun dia tahu. Tafsir Al-Jalalain mengatakan tentang Qarun ini, alimun Taurat ba'da Musa wa Harun. Orang yang mengetahui isi kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi orang ketiga, orang nomor 3 yang paling mengetahui isi kitab Taurat. Qarun memiliki perbendaharaan harta yang sangat banyak, yang tak terbayang oleh kita begitu banyak. Al-Quran menggambarkan saking banyaknya harta Qarun, anak kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang gemuk sekali. Ini bukan menandakan anak kuncinya besar. Buat apa anak kuncinya besar? Ini menandakan saking banyaknya anak kunci, perbendaharaan hartanya tidak bisa dipikul oleh orang yang gemuk. Bila mana anak kuncinya banyak, pasti gudang-gudang hartanya pun banyak. Itu bukti bahasa Al-Quran. Al-Quran ingin menggambarkan saking banyaknya harta Qarun, anak kuncinya tidak bisa dipikul oleh orang yang gemuk sekali. Ketika Qarun didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian dipintakan zakatnya, bagaimana jawaban Qarun? Dan ini satu-satunya yang direkam oleh Al-Quran. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua adalah hasil jerih payah, hasil ilmuku. Jelas, Qarun melupakan jasa Allah, melupakan peran serta Allah atas setiap nikmat yang diberikan kepadanya. Maka fa'asabna wa bidarihil ardo, aku tenggelamkan gudang-gudang perbendaharaan hartanya, berikut komplek rumahnya, amblas ke dalam tanah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dua penggal kisah ini bisa menjadi satu peringatan dan hikmah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kenanglah olehmu Tuhan yang mengurus dirimu dengan sikap tador dan tidak perlu bicara dengan lantang. Kenang oleh kita bagaimana Allah telah mengantarkan kita kepada kondisi kita seperti itu, mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas dari Allah, sampai Allah mengantarkan kita misalnya bisa kerja di perusahaan ini. Itu adalah anugerah dari Allah, itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita sadari, tentunya harus kita syukuri. Berangkat dari kesadaran itu bahwa itu adalah anugerah dari Allah, itu adalah pemberian dari Allah. Dengan pengakuan itu, maka kita sebetulnya sudah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi Qarun. Fasilitas-fasilitas yang oleh Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemudahan, sarana-sarana kepada kita, sehingga kita pada posisi seperti ini tidak sedikit pun mengakui ini adalah berasal dari Allah. Bahkan dengan sombong kita mengakui ini adalah hasil jerih payahku, ini hasil ilmuku yang aku pelajari lama selama kuliah. Jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin
faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semuanya berasal dari Allah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bisa bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa semua nikmat itu adalah berasal dari Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Ittaqullaha haqqa taqwa, fa amma man aqwa wattaqa wasadaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, mengampuni setiap kekhilafan kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, meluaskan kepada harta kita, dan mengijabah semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min nikmatika ma'amaha wa min rizqati dawamaha wa min rahmati syumulaha wa min afiyati nusulaha. Allahumma qul lana wa la taqul alaina. Allahumma ahfid bi sa'adati azalana wa haqqi bi ziyadati amalana wa qul bil afiyati wujuhana wa asrarana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.